Baik anak-anak semuanya, kita langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran hari ini adalah memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Ini adalah peta konsepnya, di mana perubahan sosial budaya telah kita pelajari minggu lalu, dan sekarang kita masuk ke globalisasi. Kita akan membahas globalisasi di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Globalisasi. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara yang lainnya, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Nah, kenyataan ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Seperti halnya negara kita Indonesia. Indonesia mengimpor beras dari negara lain, dan itu merupakan salah satu contohnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan warganya. Kita masuk, apa itu globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global, universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Lalu, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Kita lanjut, globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Kita masuk yang pertama, bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara dunia. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya. Nah, anak-anak bisa lihat itu adalah gambar seorang anak yang berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum dia berangkat ke sekolah. Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan hampir di sebagian daerah di Indonesia, dan tradisi ini belum tentu ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Di luar negeri, kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi mencium pipi kiri dan kanan ketika bertemu. Lalu, bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia? Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain, globalisasi itu dapat menjadikan sebuah ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Apa contoh dari penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi budaya? Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris. Nah, kita tahu bahasa Inggris ini merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Lalu, bisakah kamu menemukan contoh globalisasi budaya dalam nilai, lembaga, simbol, alat-alat, atau pakaian? Nah, budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal itu dapat bergeser. Tapi saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global, dan mereka itu menyebutnya itu sebagai glokal. Ya, di sini kita misalnya bisa lihat kafe berkelas, ya.
Saat ini itu banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat. Misalnya di interiornya itu ada beca, ada gokar kecil, sepeda ontel, dan lain-lain. Nah, di gambar ini merupakan salah satu contoh lokal budaya global yang budaya lokal dan budaya global. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Jadi kafe ini terletak di tengah-tengah sawah, namanya kafe sawah. Sementara kenapa bisa kita bilang itu ada budaya lokal dan budaya global? Budaya lokal kita masih memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Sedangkan budaya global, nah seperti kafe-kafe ini itu merupakan salah satu bentuk dari budaya global yang masuk ke Indonesia. Kita masuk yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Nah, awalnya masyarakat Indonesia itu berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Lalu, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Berkomunikasi dengan media komunikasi saat ini dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Jadi kita bisa menggunakan media-media komunikasi ini untuk dapat menghubungi atau berhubungan dengan orang-orang sekitar kita. Maksudnya adalah jarak yang jauh itu terasa lebih dekat. Yang saudara kita itu ada di Pulau Jawa, ada di luar provinsi, bahkan ada di luar negeri, itu akan terasa dekat dengan adanya komunikasi. Kita bisa video call, kita bisa internet, kita bisa chatting, dan banyak yang lainnya. Kita masuk yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Jadi globalisasi di bidang ekonomi itu merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Lalu, kamu tahu nggak apa itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Kalau di Eropa ada namanya organisasi EFTA, European Free Trade Association. Sementara untuk Asia itu terdapat AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, hal itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang menyatukan negara-negara yang ada di dunia sehingga perdagangan bebas itu semakin bisa terwujud. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Jadi, apabila perusahaan itu dia mampu mendirikan pabrik-pabriknya di beberapa negara, itu merupakan salah satu dari globalisasi ekonomi. Yang kedua, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang ketiga, batas suatu negara akan menjadi kabur, artinya kita bisa menemukan barang dari negara lain ada di negara kita dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Lalu masih banyak ciri-ciri yang lainnya yang menandai globalisasi ekonomi, seperti misalnya membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Lalu ada lagi membuka peluang untuk produk kita dikenal di mancanegara. Globalisasi ekonomi diakui telah mampu meningkatkan produksi global. Tidak dipungkiri suatu negara akan mengalami peningkatan kemakmuran. Kenapa seperti itu? Karena perdagangan bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri, sehingga konsumen lebih variatif dalam menikmati barang, tentunya dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Namun begitu, globalisasi ekonomi dapat menyebabkan sektor keuangan semakin tidak stabil dalam suatu negara. Nah, artinya dengan kita memanfaatkan globalisasi di bidang ekonomi, kita bisa mendapatkan barang yang lebih bervariasi. Tetapi hal itu tentu membawa dampak, seperti misalnya dampaknya produk lokal menjadi mati. Lalu misalnya semakin tidak majunya usaha-usaha dalam negeri karena semua tergantikan dari produk-produk luar negeri yang harganya jauh lebih murah dan kualitasnya juga lebih baik. Makanya penting bagi kita untuk selalu menikmati atau menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud cinta kita kepada tanah air.
Kita masuk ke globalisasi di bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Apa yang dimaksud dengan iptek? Ilmu pengetahuan adalah upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan. Sementara teknologi adalah seluruh perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apakah kamu dapat dengan mudah mencari sumber informasi dari teknologi internet? Atau kamu dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman menggunakan teknologi ataupun media sosial? Ya, jika kamu merasakannya, berarti kamu sudah merasakan tentang adanya perkembangan iptek. Perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat di dunia. Penggunaan teknologi komputer, faksimil, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Jadi, kita bisa dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi-informasi dari mancanegara. Bahkan hal yang tidak mungkin kita bisa temukan itu bisa kita dapatkan, dan kita bisa mendapatkan informasi langsung melalui internet. Ya, tentunya apalagi sekarang pembelajaran dari rumah. Anak-anak tentunya pasti mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan adanya iptek ini. Terakhir, globalisasi di bidang transportasi. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Ya, di gambar anak-anak bisa lihat itu adalah kereta cepat yang secara sederhana kita bisa menyimpulkan dengan adanya teknologi transportasi seperti ini, jarak yang jauh ditempuh dengan sangat lama sekarang bisa terasa lebih dekat dan kita bisa menempuhnya dengan jarak yang pendek. Ya, transportasi itu adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Batas-batas wilayah dunia itu semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Sehingga mobilitas manusia juga semakin banyak karena semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya, dan masih banyak yang lainnya, inovasi-inovasi di bidang transportasi. Lalu, apa yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi? Yang pertama, manusia itu menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Dan yang terakhir, perkembangan di bidang komunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Jadi anak-anak, dengan teknologi yang semakin canggih, manusia itu dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Misalnya, pada masa lalu, untuk menjual berbagai hasil hutan dari Sumatera ke Jawa, itu harus menempuh perjalanan yang sangat lama, berhari-hari, lalu dia harus menggunakan kapal besar, kemudian singgah ke pelabuhan, lalu istirahat, melakukan jual beli dengan penduduk, sehingga memakan waktu yang lama. Nah, sekarang tidak perlu lagi harus menunggu lama, karena manusia memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk memperoleh barang tersebut. Dan sekarang manusia itu dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat. Jadi, misalnya kebutuhan hasil kerajinan sepatu dari Bandung, Jawa Barat, itu dapat kita pesan langsung dari Sulawesi atau Sumatera melalui komunikasi internet dan jaringan telepon. Barang yang dipesan pun dapat dalam jumlah yang besar maupun yang kecil, bisa melalui jasa pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya. Sehingga barang-barang dapat didistribusikan secara cepat, baik lewat transportasi darat, air maupun udara.